Hai minasan, konnichiwa. Ya, sekarang saya lagi ada di stasiun Osaka Umeda ya teman-teman. Dan stasiun ini emang stasiun terbesar, terus emang letaknya juga ada di pusat Osaka ya teman-teman. Di sini saya bakalan berbagi informasi ke kalian di mana tempat-tempat shopping, makanan dan yang lainnya di yang sekitar daerah sini ya. Oke, let's go. Ya, sekarang saya berada di depan JR Osaka Station ya. Di sini itu ada cafe dan namanya itu Gap. Cafe ini emang cocok banget buat nongkrong ya. Saya juga emang pernah masuk satu kali ke sini buat ngopi. Dan untuk tempatnya itu enak banget buat nongkrong apalagi di sore hari ya sambil ngeliatin gedung-gedung di daerah Osaka Station ini ya. Jadi saya udah lama banget nggak ke JR Osaka Umeda ini ya. Emang kalau dulu itu emang sering kesini ya karena apa istri itu emang orang Osaka dan sekarang saya emang tinggal di sini tapi ya emang jarang banget ke Osaka Umeda ini ya. Di sini itu ada satu mall ya namanya itu Lusua 1100 ya. Terus di depan mall ini ada juga mall Lusuanya ya teman-teman. Jadi nggak ada 1100-nya ya. Nah, kalau dulu saya sering diajak ke sini sih sama istri gitu kan. Jadi sebelum menikah, jadi masih pacaran kayak gitu ya. Jadi saya emang sering diajak ke sini terus istri itu sering beli anting kayak aksesoris cewek kayak gitu ya. Nah, untuk aksesorisnya juga emang katanya emang lucu-lucu terus harganya juga emang murah-murah kayak gitu ya. Nah, di sini tuh kebanyakan itu barang-barang cewek ya. Kayak baju, sepatu dan lain-lainnya kayak gitu ya. Nah, jadi buat kalian para cewek yang suka shopping, kalian bisa lihat-lihat aja ke sini. Nah, untuk barangnya itu kayaknya emang barang-barang brand ya. Tapi saya juga kurang tahu sih. Jadi buat kalian yang para cewek pengen ke sini, kalian bisa lihat-lihat aja langsung ke sini. Ya, jadi ini tuh Yodabashi Umeda ya. Jadi gedung ini tuh berada di depan JR Osaka Umeda ya. Dan Yodabashi ini emang terkenal di Jepang dan di daerah-daerah lain juga ada kayak Yodabashi Kyoto, Yodabashi Tokyo dan lain-lainnya ya. Nah, yang paling terkenal di sini itu adalah barang elektroniknya ya, kayak televisi, kamera dan lain-lainnya kayak gitu ya. Tapi di sini saya nggak bakalan masuk ya, mungkin ya untuk reviewnya juga ya mungkin untuk di video selanjutnya ya teman-teman. Dan sekarang saya bakalan nunjukin ke gedung yang ada di pinggir gedung Yodabashi ini, yaitu ada gedung Link ya. Nah, di sini itu tempat shopping juga ya, kayak Uniqlo, kayak Airsport, terus yang lain-lainnya juga ya. Nah, mungkin kalian juga udah tahu ya Uniqlo kalau di Indonesia juga emang udah banyak ya. Terus untuk barang-barangnya juga ya hampir sama ya kayak di Jepang ya, emang ekspor impor kayak gitu ya. Jadi ya nggak bakalan asing lagi lah kalau Uniqlo dibuat di Indonesia ya mungkin. Nah, kalau buat kalian yang udah belanja terus kalian capek, di sini juga ada Starbucks di depan gedung ini ya. Starbucks ya, jadi Starbucksnya itu emang enak buat nongkrong juga ya. Jadi tempat-tempat kursi-kursinya itu ada di luar di lantai 2 ya ini ya. Jadi enak banget buat nongkrong sambil ngehirup udara segar sambil minum kopi kayak gitu ya. Nah, untuk reviewnya itu kayak gini ya di luarnya itu. Ya, dan sekarang saya nggak bakalan ngopi, tapi sekarang saya bakalan ke tempat shopping lainnya. Karena kenapa? Karena di sini saya mau beli kemeja putih ya kak. Jadi di perusahaan saya itu ada yang meninggal, jadi saya juga harus menghadiri upacara pemakamannya ya. Jadi kalau di Jepang itu kalau ada yang meninggal itu nggak pakai kopea, nggak pakai peci kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh pakai kemeja putih, pakai jas. Ya, dan saya sekarang bakalan pergi ke H&M ya. Nah, jadi H&M itu di Indonesia juga ada ya, mungkin di Jakarta dan di kota lainnya juga ya.
Nah ini tuh tempat favorit saya, tempat dimana saya beli baju kayak gitu ya. Ya jadi H&M ini emang favorit banget lah, karena kenapa, karena emang barang-barangnya juga barang-barang anak muda ya, bukan barang-barang kayak bapak-bapak kayak gitu ya. Ya emang ada sih yang buat orang dewasa, tapi ya untuk anak mudanya juga ada, kayak jeans kayak skinny, kayak pensil kayak gitu ya. Di sini tuh emang banyak banget. Terus kalau di Jepang kan emang susah nyari celana jeans skinny kayak gitu atau super skinny kayak gitu ya, emang susah. Rata-rata yang ya kayak biasa aja ya kayak gitu ya. Nah kalau di sini tuh emang ada jeans kayak gitu, jadi saya sering emang belanja baju ini emang kesini ya. Jadi sekarang saya berada di lantai 3 ya, buat ya lantai baju-baju cowok, dan ya kita bakalan nyari kemeja di sini ya. Ya kalau nggak ada ya mungkin saya bakalan nyari ke tempat lain ya mungkin ya. Tapi kayaknya sih ada sih, yang saya pengen itu kemeja putih. Tapi kemeja putihnya itu emang agak-agak mercet kayak gitu ya, agak ngepas ke badan. Biasanya kan emang saya badannya kecil, jadi kalau yang gede itu ya emang kurang ya, kalau saya sih emang kurang suka banget ya kalau baju-baju yang kayak gede-gede kayak gitu ya. Oh ya, dan untuk harganya juga normal ya, mungkin teman-teman juga ya sama mungkin kayak yang di Indonesia, NMM Indonesia ya. Terus kan barang-barangnya juga emang sama ya, dan harganya juga emang sama ya, sekitar 200 sampai 300 ribu ya satu setnya itu. Nah untuk cewek-cewek juga emang banyak di sini ya, barang-barang baju-baju cewek kayak gitu ya. Jadi tadi di H&M-nya nggak ada ya kemeja putih yang emang saya pengen itu, tapi ya di pinggir H&M ini ada Yanmar kayak ini tuh, dan di pinggirnya itu ada Giu, dan Giu juga mungkin ada di Indonesia, saya juga kurang tahu sih, kurang hafal juga. Nah Giu, terus ada juga Uniqlo di sini ya. Oke kita langsung masuk aja ya. Oh tes dulu corona cuy. Ya jadi emang di Jepang ini lagi corona fase kedua ya teman-teman. Jadi emang perharinya juga emang banyak ya, sekitar 200 sampai 400 orang perharinya itu. Dan makanya saya juga ke mana-mana mesti bawa masker, mesti bawa alkohol juga ya. Jadi setelah pegang barang-barang harus pakai alkohol ya. Karena kenapa ya? Karena kan tahu sendiri kan saya punya anak, ya punya aska lah istilahnya, jangan sampai saya sakit, karena emang kalau sakit kan anak juga yang kena kayak gitu kan ya. Jadi lebih baik kita menjaga ya teman-teman. Oh ya, yang saya rekomendasiin tempat shopping itu di sini ya. Nah, di sini tuh ada juga kan ransa ya, di kalau di Jepang namanya itu ya kandang burung ya mungkin kalau di Indonesia ya. Ya apa ya? Kulincir apa ya, nggak tahu saya juga kalau Indonesianya, lupa lagi ya teman-teman. Nah di sini juga ada bioskop ya, jadi buat kalian yang pengen nonton gimana bioskop di Jepang, kalian bisa kesini aja. Nah untuk di bawahnya itu ada tempat mall-mall kayak gitu ya teman-teman, jadi bukan mall sih, kayak plaza kayak gitu ya. Nah kalau di sini tuh kebanyakan anak muda ya, emang yang nongkrong-nongkrong kayak gitu juga emang pada anak muda ya mungkin teman-teman, karena di sini itu yang dijualnya itu emang barang-barang anak muda rata-rata ya. Terus tiap harinya itu di sini emang rame ya, namanya juga plaza gitu kan. Jadi di dalamnya itu banyak-banyak toko-toko kayak gitu, dan harganya juga emang ya kalangan anak muda kayak gitu ya teman-teman. Ya di Jepang itu padahal lagi rame-ramenya fase kedua corona, terus banyak juga perharinya ya, tapi orang-orang banyak banget yang jalan-jalan shopping kayak gitu ya. Saya juga heran ya. Ya padahal dilihat di TV itu perharinya itu sekitar 200 orang yang terinfeksi ya teman-teman. Tapi ya sampai hari ini masih mall-mall masih rame kayak gini ya.
terutama apalagi di stasiun-stasiun kayak gitu ya, banyak banget orang kan kalau pulang kerja kan berdempitan, terus apalagi naik kereta kayak gitu ya. Oh ya, jadi buat kalian yang pengen shopping belanja ke plaza istilahnya ya, kalian bisa datang aja langsung ke sini ya. Nah, di sini tuh banyak banget ya, ada baju-baju cowok, baju-baju cewek. Terus emang ya kalau di Indonesia itu kayak ya king ya, kalau di Bandung itu ya. Ya, dan sekarang kita bakalan ke sebelahnya ya. Jadi di sebelahnya itu ada Sotenggai, tempat street food kayak gitu ya, teman-teman. Ya, di sini itu ada Sotenggai ya, Hangkyu Sotenggai ya. Jadi street shoppingnya Hangkyu ya. Nah, di sini tuh banyak banget makanan-makanan ya, restoran-restoran kayak gitu. Dan untuk harganya ya biasa aja ya mungkin. Saya juga kurang tahu ini mahal atau murahnya ya. Ya, kalian bisa kalau lagi pengen nyobain street, bukan nyobain street ya, pengen nyobain makanan-makanan Jepang, kalian bisa kesini ya, karena ini Sotenggai ini emang gede banget ya. Jadi kalian bisa pilih dari ujung sampai ujung lagi, sampai ke pinggir lagi, itu semuanya itu hampir restoran ya. Kalau masalah baju kayak gitu sih di sini nggak ada, kebanyakan itu restoran ya teman-teman, makanan-makanan kayak gitu. Jadi buat kalian yang lagi pengen nyari makanan, kalian bisa kesini aja. Terus yang lagi pengen nyobain makanan-makanan Jepang, ya di sini tempatnya ya teman-teman. Ini tuh tempatnya ada di Hankyu Umeda Station ya. Terus ada di depannya ya Sotenggai kayak gitu ya. Ya, dan di sini sekarang saya nggak bakalan beli apapun ya teman-teman, karena kenapa ya yang lagi ngirit lah teman-teman, lagi corona kayak gini kan, kerjaan lagi sepi kayak gitu kan. Ya, sekarang saya nggak bakalan beli-beli apa-apa ya. Mungkin ya untuk video selanjutnya kita bakalan cobain makanan-makanan Jepang ya mungkin ya teman-teman. Terus bareng istri juga ya, kebetulan kan sekarang saya sendiri, jadi nggak enak juga kan kalau sendiri. Jadi sekalian bareng istri, bareng Azka, sekalian makan, nyobain makanan Jepang kayak gini. Oke, next video selanjutnya aja ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, bye bye.